Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, kita sekarang akan beralih membahas ke topik yang lainnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana siklus pengadaan obat, siklus pengelolaan obat di rumah sakit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tanggung jawab apoteker terhadap keselamatan pasien, atau kita akan bicara tentang patient safety. Di sini Ibu tidak memberikan slide, tapi Ibu memberikan diktat dari Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini akan membahas tentang bagaimana mitigasi apabila terjadi resiko-resiko yang bisa mengancam keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Misalnya adanya medication error, kemudian adanya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan obat dan kondisi pasien. Nah, itu kita sebagai seorang farmasis harus bisa memitigasi terjadinya resiko-resiko tersebut, resiko-resiko dari paparan obat terhadap pasien, atau efek samping obat terhadap pasien, atau resiko-resiko yang harmful ke pasien, atau yang berbahaya lah terhadap pasien. Nah, di sini perlunya peranan seorang apoteker atau farmasis klinik di rumah sakit dalam memitigasi atau memperhatikan aspek-aspek itu, atau bagaimana kita bisa memanage resiko agar tidak terjadi resiko tersebut, atau kalau terjadi resikonya itu apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini membahas tentang peran farmasis yang memanage bagaimana apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke pasien. Jadi intinya adalah kuliah kali ini itu tentang patient safety, bagaimana kita membuat pasien itu menjadi aman dan terlindungi gitu dari tindakan-tindakan atau konsekuensi medis yang kita aplikasikan, yang kita implementasikan ke pasien tersebut. Oke, nah keselamatan pasien, ya di sini adalah manajemen risiko atau patient safety. Itu adalah suatu metode yang sistematis. Jadi kita di rumah sakit itu ada yang namanya manajemen patient safety atau manajemen risiko. Gunanya itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan resiko yang ada pada suatu kegiatan. Jadi misalnya pengendalian resikonya itu bisa melalui sistem manajemen dan dapat dilakukan oleh pihak manajemen, pembuat komitmen dan kebijakan, kemudian organisasi, program pengendalian, prosedur pengendalian, tanggung jawab pelaksanaan, dan juga evaluasi. Dan manajemen resiko atau manajemen dalam menciptakan patient safety ini dalam pelayanan kefarmasian, terutama medication error, itu meliputi kegiatan apa saja, yaitu mengoreksi bila ada kesalahan sesegera mungkin. Kemudian kalau ada kejadian medication error, ya kita sebagai seorang farmasis mitigasinya itu adalah melaporkan, kemudian didokumentasikan medication errornya. Lalu dilaporkan medication errornya yang berdampak cedera. Dan setelah itu supervisi setelah terjadinya laporan medication error, terus dibuat sistem mencegahnya itu bagaimana mitigasinya. Kemudian juga dilakukan pemantauan kesalahan secara periodik, dan juga tindakan pencegahan dan melaporkan ke tim keselamatan pasien tingkat nasional. Jadi secara sederhana, keselamatan pasien atau patient safety itu didefinisikan sebagai upaya kita gitu sebagai seorang farmasis yang nantinya juga kalau kalian duduk di PFT nanti, nah kalian mempunyai legal formal gitu untuk mencegah bahaya yang terjadi pada pasien.
Nah, walaupun mempunyai definisi yang sangat sederhana, tetapi upaya untuk menjamin keselamatan pasien itu sangat kompleks. Jadi konsep keselamatan pasien itu harus dijalankan secara menyeluruh dan terpadu. Nah, strateginya itu apa saja? Yaitu strategi untuk meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit atau menjamin keselamatan pasien di rumah sakit yaitu dengan menggunakan obat dan peralatan yang aman. Kemudian juga melakukan praktek klinik yang aman dalam lingkungan yang aman. Kemudian melaksanakan manajemen resiko. Contohnya pengendalian infeksi itu gimana caranya biar tidak terjadi infeksi nosokomial misalnya, atau infeksi yang baru akan terjadi itu ketika pasien itu nginap di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kan gudangnya bakteri, gudangnya virus. Meskipun sudah disterilisasi, tapi tetap akan ada potensi-potensi virus dan bakteri itu untuk hidup subur di sana. Nah, makanya supaya pasien tidak terkena infeksi nosokomial, infeksi yang didapatkan ketika dia menginap di rumah sakit, maka tugas farmasis adalah mengendalikan infeksi. Kemudian membuat dan meningkatkan sistem yang dapat menurunkan resiko pada pasien. Jadi membuat software interaksi obat misalnya, atau software checking resep dokter yang secara sistem itu sudah online antar unit di rumah sakit, seperti itu. Kemudian cara meningkatkan keselamatan pasien itu dengan cara mencegah adverse event atau terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, membuat sistem identifikasi dan juga pelaporan adverse event, dan juga mengurangi efek akibat adverse event. Ya, seperti itu ya. Dan di sini kalian nanti bisa mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan keselamatan pasien itu seperti apa. Ya, seperti ini. Kemudian apa yang dimaksud kegagalan tersembunyi atau latent failures, kemudian kegagalan aktif atau active failures, itu nanti bedanya apa? Nah, ini bisa dibaca di sini. Kemudian, nah ini dia. Nah, keselamatan pasien dalam pelayanan kefarmasian itu kalian sebagai farmasis itu perlu mengenal istilah-istilah tersebut di bawah ini. Jadi ada yang namanya adverse event, yaitu kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian ada near miss, ada kejadian sentinel, ada adverse drug event, adverse drug reaction, ada medication error, dan juga efek samping obat. Nah, ini adalah istilah-istilah yang perlu kalian mengerti ketika kalian nanti bekerja di rumah sakit dan juga apotek ya. Kemudian, nah di sini kalian bisa melihat ringkasan definisi yang berhubungan dengan cedera akibat obat. Nah, kalau di sini misalnya adalah medication error. Nah, medication error itu adalah kejadian yang dapat dicegah akibat penggunaan obat yang menyebabkan cedera. Tuh ya, ini contohnya adalah persiapan obat yang tidak rasional, kesalahan perhitungan dosis pada perajian, ketidakpatuhan pasien sehingga terjadi dosis berlebih, itu termasuk komponen-komponen dalam medication error. Kemudian untuk efek samping, yaitu efek yang dapat diprediksi tergantung pada dosis. Nah, ini ini adalah kejadian-kejadian yang harus dicegah gitu, yang harus kita cegah di rumah sakit, yaitu terjadi adanya efek samping, kemudian terjadi adanya medication error, dan adverse drug reaction, efek obat yang tidak diharapkan, seperti itu. Nah, kemudian kalian juga bisa melihat nanti di sini indeks medication error-nya itu untuk kategori errors-nya itu nanti dibagi berapa level, seperti itu. Kemudian tipe medication error tuh apa saja, ada yang unauthorized, ini juga harus kalian hafalkan juga ya. Jadi ada istilah medication error itu yang unauthorized drug, yaitu obat yang terlanjur diserahkan kepada pasien padahal diresepkan oleh bukan dokter yang berwenang. Kemudian ada juga wrong dose form, jadi misalnya obat yang diserahkan itu dalam dosis dan cara pemberian yang nggak sesuai gitu, yang diperintahkan di dalam resep. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian ada extra dosis, yaitu memberikan duplikasi obat pada waktu yang berbeda. Kemudian ada kesalahan
teknis administrasi, misalnya cara pemberiannya keliru, misalnya menyiapkan obat dengan teknik yang tidak dibenarkan. Misalkan obat untuk intramuskular tapi kok diberikan yang intravena. Nah, itu termasuk error gitu ya, termasuk medication error yang ada gitu, yang bisa terjadi di rumah sakit. Nah, di sini juga kalian nanti ada gambaran apa saja sih klasifikasi aktivitas apoteker yang ada di dalam instalasi farmasi baik rawat jalan maupun rawat inap. Jadi berbagai metode pendekatan organisasinya dalam menurunkan medication error tadi itu banyak sekali gitu ya. Misalnya adalah dari poin 1, 2 sampai poin 7. Nah, ini bisa diterapkan nantinya sebagai upaya kita sebagai farmasis klinik yang harus bisa menjamin patient safety atau keselamatan atau keamanan pasien, yaitu mitigasinya dengan upaya menurunkan medication error tadi salah satunya. Misalnya di sini adalah diotomatisasi dan juga komputer. Jadi membuat statis atau robotisasi pekerjaan berulang yang sudah pasti dengan dukungan teknologi, yaitu komputerisasi proses penulisan resep oleh dokter diikuti dengan tanda peringatan jika di luar standar. Jadi ada penanda otomatis ketika dioksin ditulis 0,5 gram misalnya. Itu ya. Kemudian apa saja peran yang bisa kita implementasikan ke pasien dalam mewujudkan keselamatan pasien yang kita rawat, baik itu di instalasi farmasi rawat jalan maupun di instalasi farmasi rawat inap maupun di bangsal. Nah, peran apoteker dalam patient safety atau dalam mitigasi keselamatan manajemen resiko itu tadi, yaitu adalah yang pertama dilakukan mengelola laporan medication errornya, kemudian juga bisa mengidentifikasi pelaksanaan praktek profesi terbaik untuk menjamin medication safety. Kemudian juga bisa mendidik staf dan klinisi terkait lainnya untuk menggalakkan praktek pengobatan yang aman. Kemudian juga bisa berpartisipasi dalam komite atau tim yang berhubungan dengan medication safety. Kemudian terlibat di dalam pengembangan dan juga memonitor kepatuhan terhadap standar pelaksanaan keselamatan pasien yang ada. Jadi peran apoteker dalam mewujudkan keselamatan pasien itu memiliki dua aspek, yaitu aspek manajemen. Nah, aspek manajemen itu kalian tuh harus bisa itu tadi, harus bisa bagaimana caranya mengadakan perbekalan farmasi atau sediaan farmasi, terus bagaimana cara menyimpan dan distribusi yang Ibu ajarkan kemarin-kemarin. Tapi kalau aspek klinis, kalian itu nantinya di rumah sakit harus bisa men-screening permintaan obat atau resep atau bebas, kemudian juga bisa menyiapkan obat dan obat khusus, terus penyerahan dan juga pemberian informasi obat, memonitoring kondisi pasien dan juga mengevaluasi kondisi pasiennya juga. Kemudian kegiatan farmasi klinik itu sangat diperlukan, terutama pada pasien yang menerima pengobatan dengan resiko tinggi. Makanya apoteker tuh harus berperan di semua tahapan. Nah, ini termasuk screening resep, kemudian termasuk dispensing, peracian obatnya itu yang harus dilakukan sesuai dengan SOP. Kemudian misalnya pemberian etiket yang tepat. Terus ada komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, ini juga yang harus kalian lakukan dalam memitigasi adanya resiko yang bisa ditimbulkan dari treatment yang kita terapkan di pasien. Kemudian juga apoteker itu harus berperan dalam proses penggunaan obat oleh pasien rawat inap di rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, dan bekerja sama interprofesional dengan tenaga kesehatan lain. Nah, yang harus diperhatikan adalah ya kita harus bisa menggunakan obatnya itu maksudnya kita harus memastikan penggunaan obat pasiennya itu harus tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis. Nah, itu adalah salah satu manajemen resiko atau manajemen terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan di pasien, karena treatment yang dokter atau yang dokter resepkan atau yang
farmasis racik gitu. Jangan sampai terjadi medication error ya, contohnya dengan ini tadi ya, memanage gitu ya, memitigasi. Kemudian di sini ada juga faktor-faktor yang berkontribusi dalam medication error, misalnya kondisi lingkungan, komunikasinya, gagal dalam berkomunikasi dengan pasien ataupun dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian kalau kalau yang menurut Depkes, maka apa saja yang bisa kita lakukan dalam menuju keselamatan pasien pada pelayanan kefarmasian. Nah, itu bisa mengacu pada buku ini, Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau Patient Safety. Nah, yang pertama itu adalah itu tadi, bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Kemudian juga kita harus bisa membimbing staf yang ada di bawah kita untuk bisa komitmen dan juga fokusnya itu kuat gitu. Fokusnya kuat dan jelas gitu tentang keselamatan pasien di tempat pelayanan gitu. Kemudian juga harus bisa mengintegrasikan aktivitas pengelolaan resiko. Jadi kita harus bisa mengembangkan sistem dan proses pengelolaan resiko, serta harus bisa mengidentifikasi dan mengakses hal yang potensial bermasalah. Jadi misalnya adalah membuat kajian setiap ada laporan kejadian yang tidak biasa, kemudian KNC dan juga kejadian sentinel itu tadi. Kemudian dibuat solusi dari insiden tersebut supaya tidak berulang dengan mengevaluasi SOP yang sudah ada atau mengembangkan SOP bila diperlukan. Kemudian juga mengembangkan sistem pelaporannya, melibatkan komunikasi dengan pasien, kemudian juga belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, terus mencegah KTD, KNC dan juga kejadian sentinel itu dengan cara yaitu tadi menggunakan informasi yang benar dan jelas diperoleh dari sistem pelaporan, kajian insiden dan audit, kemudian juga membuat solusi yang mencakup penjabaran ulang sistem atau redesign sistem, kemudian juga SOP-nya atau standar operation prosedurnya yang di rumah sakit itu juga diperbaiki, kemudian bisa mensosialisasikan solusi kepada seluruh staf instalasi farmasi atau apotek. Nah, di sini juga ada pencatatan dan pelaporan. Nah, ini adalah alur pencatatan dan pelaporan. Nah, ini bisa kalian baca sendiri bagaimana alurnya. Nanti kalian untuk gambaran kalian ketika kalian akan bekerja di rumah sakit. Jadi ini kalau misalnya terjadi suatu insiden, maka hal pertama itu wajib segera ditindaklanjuti untuk mengurangi dampak atau akibat yang tidak diharapkan. Jadi misalnya ada insiden dosisnya tertukar, atau misalnya cara mengadministrasinya yang harusnya intravena tapi intramuskular, kemudian mengalami efek samping. Nah, itu harus segera ditindaklanjuti. Kemudian kalau misalnya pasien sudah tertangani, ya harus dilaporkan insidennya dengan mengisi formulir laporan insiden misalnya. Kemudian nantinya laporannya segera diserahkan kepada apoteker penanggung jawab, seperti itu. Nah, di sini juga ada analisis matriks grading risiko, ada risikonya yang tidak signifikan, ada yang minor, ada yang moderat. Kalau yang mayor itu ya kalau misalnya sudah ada kejadian yang tidak diharapkannya, misalnya cedera luas atau berat, misalnya terjadi cacat, lumpuh, kemudian katastrofik atau kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Artinya kematiannya bisa karena treatment lain atau karena obat yang kita berikan. Nah, itu juga gradingnya ada yang katastrofik. Ya, mungkin ya yang di sini juga ada skor resikonya. Bagaimana nanti untuk menentukan skor resiko itu adalah dengan menggunakan matriks berikut. Nanti bisa kalian baca sendiri, ini gampang sekali gitu ya. Terus ada juga bench resiko. Nah, ini biasanya ini sudah advance, ini sudah teknis banget gitu ya. Cara kita menentukan level-levelnya itu sudah teknis banget. Artinya kalau kita sudah bekerja di rumah sakit, nantinya kita baru akan membuka kitab ini kembali gitu ya untuk perhitungan-perhitungannya. Tapi Ibu harapkan kalian baca ini aja udah
cukup jelas gitu ya untuk mengetahui gambarannya. Nah, ini ada band resiko, kemudian juga peran apoteker dalam penyusunan laporan. Kemudian juga di sini kalian bisa baca juga permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan itu apa saja dan hal-hal apa yang perlu dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Nah, ini juga ada. Kemudian monitoring dan evaluasi itu juga dilakukan seorang farmasis juga, termasuk memonitoring dan mengevaluasi SDM-nya, pengelolaan perbekalan farmasinya, kemudian pelayanan farmasi kliniknya itu juga laporannya itu nanti juga didokumentasikan. Jadi begitu ya. Jadi indikator keberhasilan program itu nanti bisa melihat angka KTD-nya, KNC dan juga kejadian sentinelnya. Menurunnya KTD, KNC dan juga kejadian sentinel yang berulang berdasarkan perhitungan grading matrix itu tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang patient safety. Nah, harapannya nanti dengan mempelajari ini kalian bisa mengenal apa-apa saja gitu yang termasuk kategori bisa membahayakan pasien yang ada di rumah sakit, di instalasi farmasi rawat jalan maupun rawat inap, dan bagaimana peran kita agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi gitu, atau tidak semakin parah. Kalau terjadi pun tidak semakin parah, maka kita harus melakukan mitigasi atau pencegahan atau manajemen resiko atau memanage patient safety dari pasien itu. Nah, ini yang harus kita pelajari, terutama ketika kita akan terjun di klinis, terutama di rumah sakit nantinya. Ya, baik, mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.